begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Oh, aku tak akan goyah. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh Yesus, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silver or gold. I wouldn't trade you for riches untold. You are my Oke, kita tunggu barang 1-2 menit lagi untuk teman-teman kita yang masih di luar sana untuk masuk ke dalam ruang
Zoom kita dan kita langsung akan memulai. 1-2 menit lagi. Oke, selamat malam saudara-saudari sekalian, pelayan Kristus dari MDC Bogor, Depok, dan Tangerang Selatan. Kita berkumpul bersama lagi dalam webinar dan kesempatan yang baik ini, yang akan menguatkan kita dalam masa transisi dan di dalam masa yang susah di pandemi COVID-19 ini. Saya percaya malam hari ini kita akan mendapatkan berkat dan juga bekal dari Pastor Petrus Nawawi dari Bandung. Namun sebelumnya, mari kita memuji menyembah Tuhan Yesus yang akan dipimpin oleh Saudari Merlin. Oke, kita mulai nyanyi lagu Ku Rindu Setiap Waktu. Mungkin ada teksnya ya di layar ya. Yuk kita mulai. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus kan yang ku pegang teguh, rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus kan yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kita puji dari awal. Ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus kan yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan,
Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh kepada Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah, penuh berserah, ku berserah penuh, ku berserah penuh. Haleluya. Terima kasih Yesus. Hanya Haleluya. Engkau Tuhan. Kau besar Yesus. Haleluya. Segala Haleluya. Haleluya. Allah yang hidup Tuhan, Allah yang berdaulat ya Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Yesus. Haleluya Yesus. Segala sembahnya bagi Tuhan, segala pujian bagi-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini Tuhan kami bisa berkumpul melalui online ini Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir Tuhan dan Tuhan akan pimpin webinar ini Tuhan Yesus. Urapi Pastor Apapi Tuhan yang akan membawakan firman-Mu. Mari Tuhan urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, dan urapi setiap kami juga Tuhan yang mengikuti webinar ini Tuhan Yesus. Berikan kami hikmat dari Engkau Tuhan Yesus, kepekaan Tuhan dari Engkau ya Tuhan Yesus. Mari Tuhan yang pimpin setiap kami, boleh kami mengerti akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan untuk acara malam hari di dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, amin. Sekarang kita akan mendengarkan langsung dari Pastor Petrus Nawawi. Saya persilahkan waktu dan tempatnya untuk share screen dan memulainya. Silakan, Pastor. Terima kasih, Sharon. Selamat malam. Malam. Selamat malam semuanya. Senang sekali malam hari ini bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu semua pada malam hari ini. Sebelum memulai, saya ingin membacakan satu ayat lebih dahulu. Tema yang diberikan ke saya adalah tentang submission, tentang penundukan diri. Saya akan membacakan dari Efesus pasal 6 ayat 32 dan 33. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat.
Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Sebentar saya buka ini dulu screen-nya. Oke. Sudah kelihatan ya? Bisa lihat? Ya, bisa. Oke. Nah, jadi apa yang kita mau sama-sama renungkan pada malam hari ini merupakan hal yang bukan hal baru bagi kita, karena ini merupakan bagian dari filosofi dari gereja kita yang mewarnai kehidupan gereja kita sejak Pak Yeremia Rim dulu memulainya dan menerapkan apa yang kita kenal sampai pada hari ini dan kita masih jalani bersama-sama. Sehingga submission ini merupakan submission yang biblical. Kenapa biblical? Karena submission yang ada di dalam Alkitab itu berbeda dengan submission yang ada atau dikenal di dalam konsep dunia. Submission yang ada di dalam Alkitab ini merupakan submission yang konsep penundukan diri yang basisnya, landasannya itu adalah kasih. Yang digambarkan di dalam firman Tuhan ini seperti hubungan suami dan istri, Kristus dan jemaat. Jadi diwarnai dengan kasih. Ya, dan itu merupakan konsep penundukan diri yang sangat-sangat berbeda dengan yang dikenal oleh dunia dan juga dengan nature alamiah dari manusia itu sendiri. Kenapa? Karena secara nature, kecenderungan manusiawi kita ini merupakan kecenderungan manusiawi yang bisa kita lihat melalui apa yang banyak dipertontonkan hari-hari ini. Seperti yang terjadi di Amerika, riot, demo, karena ketidakpuasan, seperti yang terjadi di Hong Kong, demo, juga karena tuntutan-tuntutan, itu warna manusia seperti itu. Itu karakter dasar manusia seperti itu. Sedangkan yang diajarkan di dalam Alkitab ini bertentangan sekali, karena ini submission, betul submission penundukan diri, tetapi di dalam konsep yang berbeda karena landasannya itu adalah kasih. Nah, jadi kalau kita berbicara tunduk atau submit di dalam Alkitab Perjanjian Baru, itu menggunakan atau base pada dua ayat yang bisa dijadikan acuan. Ayat yang pertama itu adalah Efesus pasal 5, ayat 21, yang dikatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi ini merupakan hal yang berlaku untuk siapa? Untuk setiap orang. Semua orang. Rendahkanlah dirimu, dalam bahasa Inggrisnya submitting, tundukkan dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, kata submit, tunduk ini menggunakan kata dari bahasa aslinya itu hupotasso. Nah, hupotasso itu kata yang merupakan sebetulnya istilah militer. Istilah militer di mana setiap orang itu berada di dalam satu rank. Siapa membawahi siapa, dan siapa atasannya siapa, selalu begitu. Jadi di militer itu begitu orang masuk dalam militer, langsung dia tahu ranknya. Dia berada di mana? Di atasnya siapa, di bawahnya siapa, selalu begitu. Nah, tetapi nanti ada perbedaannya. Tetapi ayat yang kedua, di dalam Perjanjian Baru yang digunakan itu adalah di Ibrani pasal 13 ayat 17, yang mengatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah, submit kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya.
Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bahkan bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Nah, kata submit di sini berbeda dengan submit tadi di Efesus. Sekalipun di sini dikatakan juga taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah. Kata yang sama, tunduk, submit juga. Tapi menggunakan kata yang berbeda, yaitu hupkt, yang artinya adalah yield atau menyerah. Jadi gambarannya, contohnya adalah kalau begini. Kalau saya naik mobil, saya mau masuk ke jalan highway, jalan utama, jalan besar. Dan kalau saya mau masuk ke jalan utama, padahal saya ini dari jalan kecil, maka mobil saya itu harus nunggu. Mobil saya harus menunggu dan menyerahkan kesempatan itu kepada mobil lain yang ada di jalan besar itu. Baru setelah mobil yang di jalan besar itu lewat, baru saya itu boleh masuk. Seperti itu pengertiannya. Jadi mempersilahkan yang lain lebih dahulu. Mempersilahkan yang ada di tempat yang lebih besar itu, lebih tinggi itu duluan. Nah, jadi saudara, sekalipun di situ ada istilah militer, yaitu tadi hupotasso, tetapi di dalam prakteknya berlaku tidak seperti di militer. Nah, itu perbedaannya. Kenapa? Karena konsepnya itu bukan di militer, tetapi kehidupan yang terjadi itu adalah seperti di dalam keluarga. Nah, ini yang membedakan antara paham submission, penundukan diri ala dunia, dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Dan yang kita anut ini adalah submission tentunya yang diajarkan oleh Alkitab. Jadi apa bedanya? Apa maksudnya? Apa bedanya submission ini? Karena submission yang Alkitabiah, biblical submission ini, yang pertama, bahwa penundukan diri ini merupakan penundukan diri di dalam sikap yang sukarela. Jadi ini bukan merupakan suatu keharusan seperti budak yang tidak punya pilihan, tetapi ini membutuhkan sikap seorang pelayan dan hati seorang hamba yang rela dan penuh tanggung jawab untuk melakukan semuanya itu. Dengan kesukarelaan, dengan kesadaran, dengan kedisiplinan yang tinggi, dan secara alamiah itu bertentangan dengan sikap dasar manusia. Tapi bukankah itu yang juga ada di dalam keluarga, saudara? Di dalam keluarga itu ada rank, ada hierarki. Dan rank atau hierarki yang ada di dalam keluarga itu menyebabkan orang harus dengan sukarela ia tunduk berada di bawah rank itu. Kalau saya anak di dalam satu keluarga, maka saya harus sadar dan saya harus memahami bahwa saya berada di bawah otoritas yang lebih tinggi, yaitu orang tua saya, di mana saya harus submit kepadanya. Sehingga submit saya itu bukan seperti budak yang tidak punya pilihan. Karena saya punya pilihan. Pilihan saya bisa berontak, saya nggak mau, atau pilihan saya bisa submit. Itu pilihan. Jadi yang diajarkan ini adalah ini merupakan, karena kata hupotasso itu merupakan bahasa mediocre, bahasa di tengah-tengah, yang satu sisi sepertinya tegas keras, tapi di satu sisi itu lemah dan lembut. Itu yang dinyatakan atau digambarkan dalam kehidupan keluarga. Keluarga itu ada disiplin, tetapi keluarga itu ada kasih. Kalau hanya ada disiplin saja, nggak ada kasih, itu bukan keluarga namanya, itu asrama militer. Yang ada ketentuan, ketetapan, harus begini, kalau nggak salah dihukum, kalau nggak salah dihukum, nggak. Di keluarga ada aturan.
Dan orang bisa berbuat salah di situ. Tetapi aturan itu dibungkus di dalam bungkusan kasih. Landasannya adalah landasan kasih. Dan ini sangat berbeda sekali. Sangat berbeda sekali. Yang kedua, yang dimaksud dengan penundukan diri itu adalah saling menundukkan diri. Dan lagi-lagi ini bertentangan dengan sikap dasar manusiawi kita. Karena dikatakan begini di dalam Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Jadi bahkan Yesus saja datang, itu rela untuk merendahkan dirinya, rela untuk menundukkan dirinya, rela untuk menjadi pelayan dalam kerelaan. Jadi hal ini mengajarkan kepada kita, semua orang yang ada di dalam kerajaan Allah, itu harus hidup di dalam sikap yang sama ini. Makanya ada seorang hamba Tuhan yang pernah mengatakan seperti ini. Dan saya rasa apa yang dikatakannya betul juga. Dia katakan begini, saya tidak bisa percaya dengan seorang pemimpin, seorang hamba Tuhan, yang di atasnya itu tidak ada siapa-siapa lagi. Artinya yang di atasnya itu tidak ada orang di mana dia bisa menundukkan diri lagi. Yang ada hanya Tuhan saja. Dia bilang, saya sulit bisa percaya dengan orang seperti itu. Mengapa? Ya karena firman ini memberitahu kepada kita, hidup kita itu harus hidup yang saling, bahkan Yesus pun datang ke dunia, dia rela untuk melayani, dia rela untuk merendahkan diri dan melepaskan haknya, menundukkan dirinya. Dan yang ketiga, penundukan diri ini bukanlah tentang superioritas. Artinya yang paling hebat, yang paling lebih, baik itu superioritas fisik atau superioritas rohani. Superioritas fisik itu kayak Superman. Karena fisiknya super, maka paling hebat semua orang harus tunduk. Nggak ada yang berani. Atau superioritas rohani, spiritual, yang dianggap seperti dewa, seperti nabi. Orang lain nggak bisa menyentuh, semua harus tunduk, bukan. Sebab penundukan diri ini istilahnya, di dalam bahasa Inggrisnya itu bukan subservient, yang artinya adalah obey others unquestioningly. Jadi mentaati orang tanpa boleh bertanya apa-apa. Bukan seperti itu. Bukan juga berarti ini inequality, ketidaksetaraan. Saya yang lebih tinggi, kamu lebih rendah, jadi kamu harus tunduk sama saya. Bukan. Sebetulnya, siapa harus tunduk pada siapa, dan siapa tunduk kepada siapa, itu tidak membedakan nilai, value, tidak. Tetapi di sini sebetulnya merupakan satu sikap untuk menghargai peran. Bahwa tiap orang itu punya peran yang berbeda. Peran menjadi seorang pemimpin itu bukan peran yang mudah. Itu peran yang sulit, karena pemimpin selalu jadi target. Nah, menghargai kepemimpinan seseorang, menghargai peran sebagai seorang pemimpin, itu caranya adalah dengan kita menundukkan diri, kira-kira seperti itu. Sama seperti di dalam keluarga. Di dalam keluarga, dikatakan bahwa istri itu tunduk kepada suami. Nah, tunduknya istri kepada suami itu bukan seperti budak yang tidak punya pilihan, bukan. Bukan seperti budak yang kelasnya, levelnya berada di bawah, jadi mau nggak mau dia harus begitu, bukan. Tetapi dia melakukan itu karena menyadari perbedaan peran.
Saudara, antara suami dan istri di hadapan Tuhan sama-sama value-nya, nilainya, dihargai oleh Tuhan, dicintai oleh Tuhan sama. Lalu yang beda apanya? Yang beda fungsinya. Fungsinya berbeda. Satu difungsikan sebagai pemimpin, satu difungsikan sebagai yang mengikuti pemimpin itu. Nah, di dalam kehidupan kita, itu harus ada di dalam struktur seperti demikian. Itu sebabnya dikatakan rahasia ini besar. Tapi yang aku maksud adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Tapi bagaimanapun juga berlaku bagi engkau suami dan istri. Jadi saudara, ini merupakan hubungan yang bukan seperti perbudakan yang nggak punya pilihan, bukan. Tetapi ini merupakan hubungan di mana orang menghargai peran orang lain yang dia tahu itu adalah orang yang di dalam ranknya itu berada di atasnya. Itu ditempatkan oleh Tuhan sebagai pemimpinnya. Jadi semua kita, saudara, semua kita itu dipimpin oleh seseorang dan kita memimpin seseorang, selalu seperti itu. Itu sebabnya semua kita inilah pemimpin. Nah, untuk menjadi seorang pemimpin yang handal, kita perlu belajar untuk menundukkan diri di bawah kepemimpinan juga, supaya kita bisa menjadi pengikut yang baik. Pengikut yang baik itulah seorang pemimpin yang handal. Dan yang berikutnya, yang keempat, yang dimaksud dengan pendudukan diri di dalam Alkitab ini adalah pendudukan diri yang artinya bukan tidak boleh tidak setuju. Seperti di militer. Di militer itu tidak ada pilihan. Kalau komandan bilang A, nggak boleh tanya. Harus langsung bilang, laksanakan, siap. Gitu. Apapun yang dikatakan harus demikian. Tapi tidak demikian di dalam keluarga. Sama seperti di dalam keluarga saya. Kita punya aturan di rumah, bahwa anak-anak semua boleh mengajukan keberatan, boleh mengajukan keinginan, boleh tidak setuju dengan pendapat saya atau istri saya, dan boleh berdebat. Kalau nggak suka, silakan bicara. Tapi, ada tapinya. Kalau pada satu titik, saya sebagai kepala rumah tangga memutuskan A setelah diskusi dan perdebatan. Akhirnya saya membuat keputusan. Setelah keputusan itu dibuat, artinya semua harus mentaati itu. Tidak boleh lagi ngerundel di belakang, tidak boleh lagi ngomongin di belakang, oh, si papa itu begitu, nggak boleh. Harusnya nggak begini, nggak boleh. Kenapa? Ya karena memang harusnya seperti demikian. Satu kali anak saya waktu itu saya ingat masih SMP, dia lulus SMP, masuk ke SMA. Dan kemudian pada waktu itu dia pulang gereja, dia komplain sama saya. Dia bilang, "Pak, kenapa sih temanku itu kok diberhentiin pelayanannya?" Loh, siapa yang berhentiin? Saya tanya. Itu diberhentiin, dia sebut salah satu leader. Nah, menurut kamu kenapa diberhentiin? Ya, katanya nggak boleh pacaran. Dia maksa pacaran terus, jadi diberhentiin pelayanannya. Aku nggak setuju, katanya. Oh, kamu nggak setuju? Ini di sini, saya bilang. Kita duduk, kita ngobrol dulu. Terus saya tanya, kenapa kok kamu nggak setuju bahwa teman kamu seusia kamu nggak boleh pacaran, kok kamu nggak setuju? Ya namanya orang masa nggak boleh pacaran, Pak? Katanya. Saya bilang gini, loh, pacaran itu boleh. Tapi kamu tahu nggak, orang pacaran itu ada tujuannya. Kamu tahu nggak tujuannya orang pacaran? Enggak, kata dia. Karena dia bilang gini, Cici juga kan pacaran, katanya. Saya bilang, iya. Nah itu, Cici kamu pacaran, kenapa? Karena ada tujuannya, mau menikah. Dia sudah menetapkan pilihan hidupnya, dia belajar mengenal dekat, mempersiapkan pernikahannya,
makanya boleh pacaran. Loh kalau teman kamu tuh SMA gitu, kelas 1 memang mau nikah, saya bilang. Ya enggak dong, Pak. Katanya. Amit-amit masa segitu nikah. Nah terus buat apa pacaran, saya bilang. Temenan aja dong. Nggak usah pakai teman istimewa, teman biasa aja. Akhirnya dia menerima. Dan setelah hari itu tidak pernah ada komplain apapun sedikit pun tentang masalah itu lagi. Dia bisa menerima. Dan ada banyak hal-hal lain contohnya seperti itu. Karena itu saudara, kepemimpinan, submission atau pendudukan diri yang diajarkan oleh Alkitab, itu merupakan pendudukan diri di dalam landasan kasih yang digambarkan seperti kehidupan di dalam keluarga. Dan itulah yang terjadi juga di dalam kehidupan gereja. Dan yang terakhir, slide terakhir, di mana pendudukan diri itu terjadi. Yang pertama tentunya dalam hubungan kita dengan Tuhan. Di dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita harus mendudukan diri sepenuhnya di bawah tangan Tuhan yang kuat. Salah satu contohnya adalah kenapa orang berdoa. Kenapa orang harus berdoa? Kalau kita tahu bahwa Tuhan menginginkan bangsa-bangsa itu diselamatkan, jiwa-jiwa diselamatkan, teman saya diselamatkan. Kenapa kita harus berdoa untuk orang-orang itu? Kan itu memang keinginan Tuhan juga. Sebetulnya doa itu merupakan satu kesepakatan di dalam sikap hati yang rela untuk menundukkan diri di bawah tangan Tuhan dan kehendak Tuhan yang berdaulat, yang kita terima dengan kerendahan hati kita. Sehingga orang yang nggak rendah hati nggak bisa berdoa dia. Nggak perlu berdoa karena dia bisa ngatasi semuanya sendiri. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan dan bergantung sama Tuhan, menyadari keterbatasan dirinya, dia banyak berdoa, sedikit-sedikit berdoa. Karena pada saat berdoa, itu merupakan wujud dari sikap menyepakati, menyetujui kehendak Tuhan, dan menundukkan diri kita di bawah kehendak Tuhan. Sehingga doa itu seperti kita mengatakan, iya Tuhan, aku sekarang menyerah. Aku sekarang menerima. Aku sekarang setuju dengan kehendak-Mu. Aku sepakat dengan kehendak-Mu. Dan demikian di dalam seluruh kehidupan kita. Kita hidup di bawah otoritas Tuhan yang kuat dalam hidup kita. Yang kedua, pendudukan diri itu ada di dalam gereja. Dan seperti itulah diatur di dalam Alkitab. Dan yang ketiga, pendudukan diri itu ada juga di dalam keluarga. Orang tua, anak, suami, istri, semua berada di dalam hierarki, semua ada di dalam rank. Demikian juga di dalam hubungan kita dengan Tuhan, demikian juga di dalam hubungan di dalam gereja, ada yang memimpin, ada yang dipimpin, ada yang penatua, ada yang jemaat. Semua seperti itu. Juga di dalam masyarakat, ada pemerintah, ada rakyat. Ada orang yang memimpin, ada orang yang dipimpin. Semua berjalan seperti itu. Hanya di dalam kehidupan pribadi kita, sekalipun kita hidup di dalam masyarakat, kita hidup sebagai bagian dari satu bangsa, di mana kita harus tunduk kepada apa yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi kita harus mewarnai kehidupan ini dengan warna yang biblical itu, yaitu pendudukan diri yang berlandaskan kasih, seperti yang digambarkan di dalam hubungan keluarga dan hubungan Kristus dengan jemaat. Saya rasa presentasi saya sampai di sini dulu, saya kembalikan kepada host. Wow, thank you. Thank you, Pastor Petrus. What a message yang mengingatkan kita tentang submission, yang memberikan kita berkat juga dan bekal. Saya mencatat ada beberapa poin penting pada malam hari ini. Satu itu kata hupekete,
Nah, itu katanya kata yang di tengah-tengah, di sisi sebelah sana adalah disiplin, tapi di sisi sebelah sini ada kasih. Lalu ada 4 poin. 1, sikap sukarela sebagai penundukan diri. Contoh di dalam keluarga ada hierarki, otoritas yang lebih tinggi, lalu saling menundukkan diri di Markus 10 ayat 45. Poin nomor 3, bukanlah tentang superioritas, tapi lebih pada penghormatan terhadap peran. Yang keempat dan terakhir, tidak seperti di militer, tapi seperti dalam keluarga. Kalau tadi ada contoh, Pastor Petrus ngomong ada peraturan pasti dalam satu keluarga, saya jadi ingat, saya dulu di dalam rumah saat kita masih kecil, Pastor Fu, almarhum Pastor Fu itu kasih satu peraturan yang unik. Karena dulu itu TV baru mula-mula ya. Dia bilang begini, TV boleh maksimal sehari itu nonton 2 acara. Hanya 2 acara. Selebihnya hanya berita aja. Wah, di situ sama seperti Pastor Petrus tadi, ada norma, ada peraturan di dalam keluarga. Begitu juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih sekali lagi Pastor Petrus yang sudah menguatkan kita dengan sharingnya. Next, kita akan langsung masuk ke dalam Q&A, question and answer. Pertanyaan Bapak Ibu Saudara bisa dituliskan di kolom chat. Lalu langsung saya akan tanyakan ke Pastor Petrus dan beliau akan menjawab. Baik, sudah ada 1 masuk dari Pak Nugroho Bu Upi. Saya akan langsung bacakan ya Pastor Petrus ya. Submission akan sangat indah ketika kedua pihak melakukan bagian masing-masing sebagaimana tertulis di firman Tuhan yang tadi dijelaskan. Ketika satu submitted-nya tidak lakukan bagian, pemimpin bisa dengan mudah untuk menasihati, memberitahu, dan sebagainya. Tapi bagaimana jika pemimpin yang tidak melakukan bagiannya? Misalkan memaknai otoritasnya seperti militer, atau ada hal-hal yang tidak tepat yang dilakukan. Apa yang bisa dilakukan oleh si submitted? Karena dengan mudah hal itu dinilai sebagai ketidaktundukan. 2. Terkait minggu lalu, jika memungkinkan, bolehkah Pastor Andreas sharing bagaimana dulu bisa menerima peralihan dari Bapak Yeremia Rim? Oke, itu next dulu. Itu nanti next. Nomor 1 dulu aja untuk Pak Petrus. Apa yang bisa dilakukan oleh submitted karena dengan hal demikian bisa dianggap sebagai ketidaktundukan? Silakan Pastor. Jadi begini, konsep submission di dalam Alkitab ini adalah konsep yang harus berada di dalam kehidupan kita orang percaya. Nah, yang ingin saya beritahu atau saya garis bawahi, bahwa yang namanya kita orang percaya, ada yang jadi pemimpin, ada yang dipimpin. Nah, kita ini orang yang tidak sempurna. Ya. Jadi satu, kepemimpinan kita pun pasti tidak sempurna. Karena tidak ada orang yang sempurna. Yang kedua, apapun yang dilakukan oleh seorang pemimpin, ada hal yang orang lain itu menyetujuinya, ada hal juga yang orang lain itu tidak menyetujuinya. Saya beri contoh begini ya. Ini contoh yang umum saja. Kita sebagai masyarakat yang hidup di negara di mana ada pemerintahan yang resmi. Nah, kalau kita hidup di dalam negara di mana ada pemerintahan yang resmi, maka kita harus tunduk kepada pemerintahan tersebut. Mau tidak mau. Karena itu pun diatur dan dinasihatkan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan. Tetapi, tahukah saudara, bahwa tidak semua keputusan pemerintah itu menyukakan hati kita dan cocok dengan selera kita dan kemauan kita. Misalnya sekarang ini ya, dalam situasi COVID-19 ini, mungkin saja ada keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang dianggap oleh kita, aduh, pemerintah ini gimana sih? Kok memutuskan begini? Kan harusnya jangan begitu dong. Harusnya begini.
Nah, kita harus melihat begini. Yang kita harus lihat gini. Apa yang diputuskan oleh pemerintah itu demi untuk apa? Kalau itu demi untuk kebaikan semuanya, tidak sempurna, bisa salah. Tapi itu tujuannya demi untuk kebaikan. Suka nggak suka, cocok nggak cocok, kita dukung. Suka nggak suka, cocok nggak cocok, kita terima. Karena itulah arti submit, sukarela. Karena kita menghargai peran. Kita tahu ini nggak mudah. Kecenderungan manusiawi kita selalu ingin mengoreksi. Karena mengukur dengan apa yang kita pandang baik dan apa yang cocok dengan diri kita. Belum tentu, saudara. Belum tentu. Dan disitulah peran kepemimpinan itu dijalankan. Dan disitulah dikatakan di mana ya? Saya lupa ayatnya tadi. Bentar saya cari. Yang Ibrani tadi itu. Taatilah pemimpin-pemimpin. Ya, 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi di ayat firman Tuhan ini bagus sekali, saudara. Dikatakan, dinasehatkan oleh firman Tuhan, kepada semua orang tunduk kepada pemimpin. Taat kepada pemimpin. Kenapa? Karena mereka itu yang berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang yang bertanggung jawab atasnya. Nah, dengan jalan kita itu taat, dan dengan jalan kita itu tunduk, maka pemimpin-pemimpin kita itu akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab, nah ini sebabnya, dikatakan sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Saya coba pikir-pikir, tidak akan membawa keuntungan bagiku. Jadi kalau saya ini punya pemimpin, saya nggak cocok, saya nggak sepaham, saya nggak pas dengan keputusannya, dengan pendapatnya. Tapi saya tahu dia pemimpin yang ditempatkan Tuhan. I have to submit. Nah, kalau saya submit, dia yang jadi pemimpin itu akan melakukannya dengan gembira, akan melakukannya dengan senang hati, tidak dengan keluh kesah. Kalau melakukannya dengan keluh kesah, dikatakan hal itu tidak akan membawa keuntungan bagi saya. Jadi saya membayangkan mungkin satu hari nanti mungkin ini ya, kalau kita semua menghadap tahta Allah, pemimpin akan diminta pertanggungjan jawabnya, termasuk orang-orang yang dipimpin pun akan dinilai oleh Tuhan. Jadi pemimpin akan dinilai kepemimpinannya, bertanggung jawab atau tidak, dan sebagainya. Dan orang-orang yang dipimpinnya pun akan dinilai taat atau tidak. Dan dikatakan di situ, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. At the end nanti, apa yang akan kita dapatkan itu penting. Jadi sekali lagi, saudara, ini berlaku untuk semua. Jadi begini, kita hidup bersama-sama dengan orang-orang yang tidak sempurna. Termasuk pemimpin rohani kita tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Mereka sedang berjalan menuju kepada kesempurnaan. Belum selesai Tuhan mengerjakannya. Nah, karena itu, karena ketidaksempurnaan itu ada kemungkinan, ada possibility, banyak hal yang mungkin dilakukan nggak pas, nggak cocok. Tapi kalau kita tahu, itu adalah pemimpin yang Tuhan tetapkan atas kita. We have to submit. Itu untuk apa? Untuk keuntungan kita, untuk kebaikan kita. Jadi dengan kata lain, kalau kita tunduk, kita submit, saudara kita itu sedang menghargai apa yang Tuhan lakukan.
Saudara pikir orang jadi pemimpin itu kita menganut apa yang dikenal di dalam gereja kita itu teokrasi, bukan demokrasi. Kalau demokrasi tergantung siapa yang pinter ngomong, siapa yang kampanyenya hebat, siapa yang suaranya lebih banyak, mayoritas itu yang ditentukan sebagai pemimpin. Tapi kalau teokrasi bukan, Tuhan yang menetapkan. Sehingga kalau kita tahu bahwa itu adalah ketetapan Tuhan, kita menghargai juga apa yang Tuhan tetapkan. Dengan menyadari semua kita tidak sempurna pada dasarnya. Saya rasa itu dari saya. Mungkin Pak Andreas nanti mau nambahkan. Oke, luar biasa. Terima kasih jawabannya, Pastor Petrus. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Nanti Pastor Andreas yang terakhir, berarti. Biarkan Pastor Petrus dulu yang tadi sesuai dengan bahasan tentang submission, baru balik lagi ke minggu lalu. Sambil menunggu teman-teman bisa chat di dalam kolom chat untuk bertanya, saya ingin menyapa teman-teman yang hadir di Zoom kita pada malam hari ini. Tentu saja para PK dan pelayan dari MDC Bogor, Tangsel, dan Depok, tapi di tengah-tengah kita pun sudah hadir beberapa gembala. Saya sapa mulai dari Pastor Sony Pilongo, yang adalah Sekum MP dan juga PIC bagi MDC kita, bagi gereja kita yang sudah ditetapkan oleh MP. Tidak lupa juga saya selalu menyapa Gembala Lampung, Pak Kris. Selamat malam Pak Kris, juga bergabung bersama kita. Lalu yang tadi ditanyakan sebenarnya, ada juga di sini Ibu Meliana Rim, istri dari Pak Jeremia Rim, almarhum pendiri gereja kita. Lalu juga saya tidak lupa menyapa from so far away, my pastor while I'm in Sydney, Pastor James Tambun, yang juga bergabung bersama kita di sini. Dia sekarang sudah hampir jam 11 malam di Sydney. So hello Pastor, it's great to have you here. And last but not least, Pastor yang sudah memberkati kita minggu lalu, yaitu Pastor Andreas Raharjo. Baik, ada satu pertanyaan muncul sebelum nanti saya lempar ke Pastor Andreas. Pengunduran diri dalam bergereja atau pelayan butuh kerendahan hati dan hati hamba. Bagaimana untuk memimpin yang paling di atas? Siapa yang mengontrolnya? Berarti yang di atas, siapa yang mengontrolnya? Silakan Pastor Petrus. Kalau di dalam gereja kita, kepemimpinan yang kita yakini, yang kita pahami itu merupakan kepemimpinan yang jamak. Artinya bukan kepemimpinan yang sendirian, bukan. Tapi tim, leadership, elders, para penatua. Dan di dalam tim, di dalam kepemimpinan yang jamak itu, jujurnya tidak mudah untuk memimpin secara jamak. Kenapa? Kalau mau gampang, cari gampang, mimpin sendirian. Itu paling gampang. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita kepemimpinan itu para. Jadi bukan satu orang, tetapi satu kelompok, satu tim. Nah, sekalipun itu merupakan satu kelompok, satu tim yang semuanya adalah pemimpin, tetapi mereka satu dengan yang lain saling menundukkan diri. Nah, sekalipun saling menundukkan diri, tapi ada first among equal. Ada satu yang dianggap lebih daripada yang lain. Untuk apa? Ya untuk membuat keputusan kalau terjadi deadlock tidak bisa memutuskan. Namanya manusia ya. Jangankan kita memimpin gereja, memimpin rumah tangga saja tidak selalu sepakat. Tidak selalu sejalan. Bisa saja ada perbedaan pendapat. Tapi at the end harus ada kesepakatan siapa yang ngambil keputusan. Siapa yang bertindak untuk memutuskan. Dan untuk itu terjadi dengan natural karena apa? Karena kedewasaan. Nah, jadi kalau pertanyaannya, kalau pengunduran diri dalam bergereja atau pelayanan butuh kerendahan hati dan hati hamba,
bagaimana untuk pemimpin yang paling di atas, siapa yang mengontrolnya? Selalu ada yang di atasnya. Dari gereja lokal ada sinode, ada majelis pusat. Majelis pusat ada majelis apostolik. Majelis apostolik merupakan atasnya lagi, selalu begitu. Majelis apostolik, mereka saling menundukkan diri satu dengan yang lain. Jadi selalu seperti demikian. Saya rasa itu saja. Oke, baik. Kembali lagi pada first among the equal ya. Minggu lalu juga ada pertanyaan seperti itu. Jadi first among the equal memang adalah satu poin dalam gereja kita, dalam sinode kita, ditegaskan lagi pada malam hari ini oleh Pastor Petrus. Baik, ada pertanyaan lagi tentang submission. Kalau enggak, saya akan lempar ke Pastor Andreas untuk menjawab pertanyaan tentang peralihan. Bolehkah Pak Andreas sharing bagaimana dulu bisa menerima peralihan dari Bapak Jeremy Harim? Saya persilakan Pastor Andreas untuk menjawab. Ya, pada waktu itu, pada sepeninggal Pak Jeremy Harim, hal yang pertama diatur adalah siapa yang memimpin GKBP. Dan siapa yang secara nasional dan siapa yang memimpin GKBP secara lokal. Dan itu tuh dua keputusan yang penting supaya tidak ada kekacauan. Dan para pemimpin GKBP pada waktu itu recognizing dalam diri kita itu a leader itu being recognized. Ya, kalau memang dia itu seorang pemimpin, dia akan orang lain bisa merasakannya. Gitu. Dan dibantu dengan rekan-rekan Pak Jeremy Harim seperti Dr. James Wong yang dari Singapura dan beberapa rekan lain mengadakan satu pertemuan dan mereka sepakat untuk GKBP nasional itu Pak Bambang Wijaya, mereka yang ada kesaksian roh ya dalam hati untuk bisa menggantikan Pak Jeremy Harim sebagai pemimpin nasional. Dan mereka juga memutuskan juga bahwa untuk GKBP MDC lokal, maka mereka juga memutuskan juga untuk menetapkan saya sebagai gembala pada waktu itu. Ya itu, kira-kiranya begitu historinya. Baik, terima kasih. Semoga jawabannya bisa menjawab pertanyaan yang sudah dilontarkan. Baik, satu pertanyaan terakhir. Ini juga sudah lewat dari jamnya. Satu pertanyaan terakhir saya lemparkan. Oke, langsung masuk ada. Pastor Petrus, silakan. Saya percaya pemimpin berasal dari Tuhan. Namun bagaimana cara check and balance seorang pemimpin agar tidak kebablasan jika pemimpin hanya single? Dan sikap apa yang harus dimiliki pemimpin supaya tidak keras kepala? Ya, seperti yang tadi sudah disinggung juga bahwa untuk check and balance itulah sebabnya kita juga meyakini bahwa kepemimpinan yang kita percaya itu adalah kepemimpinan yang sifatnya jamak. Kepemimpinan yang sifatnya kebersamaan, bukan sendirian. Itu. Oke. Ya, saya. Baik. Jadi langsung dijawab secara cepat. Jadi tidak ada hanya single. Jika pemimpin hanya single, tidak ada. Jawabannya kepemimpinan di gereja kita adalah jamak, namun ada first among the equal. Baik, karena sudah lewat waktunya, sekarang sudah menunjukkan pukul 7.55, saya akan sudahi, saya serahkan kepada Pastor Mimi. Ya, terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua, untuk Bapak-Bapak Pak Andreas, Pak Sony, Pak James Tambun, Pak Petrus Nawawi, juga dengan Ibu Meliani, juga Pak Kris dari Lampung. Ya. Saya senang sekali atas kehadiran semua. Saya percaya
ini semua bukan suatu kebetulan, Tuhan yang sudah pimpin pembicaraan tadi dari satu poin ke poin yang lain. Ya. Untuk itu kita akan menutup acara pada hari ini, tapi jangan lupa minggu depan kita tetap ada webinar ini dengan pembicaranya langsung PIC kita, Pak Sony Pilongo, dengan tema pengabdian. Ya. Jadi nanti kita semua masih bisa lihat untuk minggu depan di jam yang sama. Ya. Nah, pada hari ini kita akan menutup, dan kalau masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu, boleh WA. Boleh WA kepada Anugerah Saron, atau tadi ke bagian pendaftaran Michael Christian. Ya, jadi saudara boleh WA, nanti Pak Petrus atau Pak Sony nanti yang akan menjawab. Ya. Oke, nanti saya minta dengan hormat, karena di sini sudah hadir juga Pak Andreas Raharjo, ya. Pak Andreas Raharjo bisa tutup kita di dalam doa untuk kita semua, para pelayan yang ada di Bogor, Depok, dan Tangsel. Silakan Pak Andreas Raharjo berdoa. Sebelum saya berdoa, saya kira apa yang dipaparkan oleh Pak Petrus itu sangat baik, dan ingatlah tujuan dari pertemuan pada malam hari ini adalah untuk equipping para leaders yang ada di GKPB Bogor dan satelit. Dan biarlah kita tahu bahwa tanpa submission tidak akan ada unity. Itu yang dikatakan oleh seorang hamba Tuhan yang bernama ini. Dan biarlah bukan hanya sekedar saja, bukan sekedar pengetahuan, tetapi mari kita aplikasikan, wujudkan submission itu dalam kebersamaan, wujudkan submission itu dalam kekompakan, wujudkan submission itu dalam menghargai otoritas yang telah ditetapkan oleh MP, sehingga ada order, ada keteraturan. Itu pesan saya. Ya. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan, kami serahkan kembali, Tuhan, seluruh jajaran kepemimpinan GKPB Bogor ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Tuhan, dalam masa-masa yang tidak gampang ini, Tuhan, Engkau menjadi kepala gereja yang akan memimpin GKPB Bogor dengan satelit-satelitnya, Tuhan. Dan biarlah pengurapan-Mu, Tuhan, atas mereka semua, Tuhan, terutama Ibu Mimi, Tuhan, yang Engkau tetapkan sebagai leaders. Tuhan, berikan dia hikmat, Tuhan. Berikan dia kesabaran, supaya seluruh kepemimpinan itu bisa menjalankan visi tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Diberkatilah GKPB Bogor, dari Ibu Mimi sampai ke pemimpin-pemimpin yang lain, pemimpin-pemimpin kesehatan. Dan biarlah Tuhan, di dalam Engkau kami akan melihat banyak kemenangan dan kemenangan, Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan. Amin. Amin. Ya, terima kasih teman-teman, bapak-bapak, dan para gembala. Kita sudah menyelesaikan ya pada hari ini webinar. Jangan lupa minggu depan webinar kita akan berlanjut, dan seperti di layar Bapak Ibu sekalian, kita akan dilayani oleh Pastor Sony Pilongo yang datang juga pada malam hari ini dari MDC Malang, yang akan membagikan tentang pengabdian. Jadi jangan lupa minggu depan di tempat dan hari yang sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semuanya. Ya, Pak.